Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatun Nisa, NIM 18023049. Kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Struktur Tari Payung di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang masalah. Seni tari merupakan sebuah seni yang mempelajari tentang gerak tubuh berirama yang dilakukan pada saat tertentu. Tari payung merupakan tari tradisional yang dalam prakteknya dibawakan oleh para penari berjumlah genap yang terdiri dari 3 orang berpasangan. Di masa-masa awal, tarian ini ditata oleh Siti Agam dari Bukit Tinggi. Tari payung berkaitan dengan seni drama yang pada masa penjajahan Belanda lebih dikenal dengan tonel. Selerandai, drama tonel adalah kesenian yang lahir dari pengaruh sekelompok seniman dari Semenanjung Malaya yang mempertunjukkan seni komedi bangsawan Melayu di Sumatera Barat. Muhammad Rashid Manggis yang dikatakan sebagai penata tari payung untuk pertama kalinya dalam bentuk tari teater pada awal 1920-an. Selanjutnya adalah Siti Agam yang satu angkatan dengan Rashid Manggis di Normal School Bukit Tinggi. Melalui Siti Agam, tari payung ditata dengan membawakan tema pergaulan muda-budi secara naratif, bercerita sepasang muda-budi bertamasya ke Sungai Tanang atau suatu pemandian di Bukit Tinggi. Struktur serta ragam gerak dari tari payung terdapat pada bagian awal, bagian tengah, isi, dan bagian akhir. Terdapat pula tata busana, musik, dan properti yang dipakai saat menari. Tarian ini sebagai penggambaran cinta dan kasih sayang, lambang pergaulan muda-mudi yang secara naratif bercerita sepasang remaja yang sedang bertamasya. Sementara itu, permaknaan yang lebih jauh dan kasih sayang suami kepada istrinya dalam membina kehidupan rumah tangga agar hidup selalu bahagia dan sentosa. Pada kisaran tahun 1960-an, tari payung pernah sangat populer, baik di lingkungan masyarakat Minangkabau atau masyarakat lainnya. Sebagian masyarakat berpandangan belum merasa menyaksikan tari Minangkabau jika belum melihat pertunjukan tari payung. Tarian ini seringkali ditampilkan dalam paket pertunjukan tarian Minangkabau, baik dalam bentuk hiburan maupun pertunjukan seni. Seringkali dibawakan pada saat pembukaan acara pesta, pameran, atau bentuk kegiatan lainnya. Yang kedua, ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah dalam penelitian sebagai berikut. Asal-usul tari payung di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, makna tari payung di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan struktur tari payung di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Yang ketiga, ada batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, maka untuk lebih efektif dalam penelitian ini mengingat luasnya pembahasan masalah, peneliti hanya terfokus pada pembahasan tertentu. Adapun batasan masalahnya yaitu struktur tari payung di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Yang D, rumusan masalah. Bagaimana asal-usul tari payung di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, apa saja makna tari payung di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan apa struktur tari payung di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Yang kelima, ada tujuan penelitian. Untuk mengetahui asal-usul tari payung di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, untuk mengetahui makna tari payung di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan untuk mengetahui struktur tari payung di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dan yang terakhir ada manfaat penelitian. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi yang dilengkapi dengan pengetahuan dan teori-teori terkait memahami struktur tari payung di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat sebagai berikut. Sebagai wawasan ilmu pengetahuan terhadap kesenian yang ada di Sumatera Barat, menambah motivasi terhadap kesenian tari, dan dapat menjadikan pendidikan seni di kalangan masyarakat. Bab 2, kerangka teoritis. Yang pertama ada landasan teori. Merupakan suatu konsep berupa pernyataan yang tertata dengan rapi dan secara sistematis yang memiliki variabel
dalam penelitian, dikarenakan landasan teori akan menjadi landasan yang kuat di dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan peneliti. Untuk itu, ada beberapa teori yang akan dibahas dalam penelitian ini. Tari payung. Tari merupakan ungkapan perasaan manusia yang disampaikan melalui gerak yang ritmis dan indah. Ada sesuatu yang diungkapkan melalui tari yang sebagai bahan pokoknya adalah gerak yang disusun atau ditata secara beraturan untuk mencapai suatu keindahan. Tari terbentuk dari gerakan-gerakan yang terangkai sebuah frase gerak. Pada rangkaian frase berikutnya bisa merupakan lanjutan frase sebelumnya atau variasi sebagai kontras dari frase sebelumnya. Tari payung adalah tarian yang menggunakan perlengkapan payung dan menggambarkan perlengkapan payung dan menggambarkan cinta kasih sayang. Tari payung ialah jenis tarian tradisional yang dilakukan penari yang berjumlah genap. Penari terdiri atas 3 pasangan dan tarian ini dimulai dikenal dan diawali oleh Siti Agam yang berasal dari Bukit Tinggi. Yang kedua ada pertunjukan tari payung. Tarian payung seringkali dipentaskan dalam pertunjukan tari Minangkabau. Pementasan tersebut bisa dilakukan sebagai hiburan atau ajang kesenian, contohnya untuk tarian pembukaan acara pesta dan lainnya. Yang ketiga ada elemen-elemen tari payung. Tari payung memiliki 2 elemen pengiring. Pengiring tersebut berupa tabuhan alat musik tradisional dan sebuah syair khusus. Tabuhan alat musik yang digunakan terdiri dari rebana, akorden, gendang, dan gamelan khas Melayu. Alat musik tersebut haruslah dimainkan sesuai dengan ritme tarian. Tari payung yang merupakan tari tradisional jelas memiliki struktur atau bentuk dalam perwujudannya. Penari mengatakan bahwa struktur dalam tari merupakan suatu wujud lahiriah yang ada pada dasarnya menentukan eksistensi seni tari dalam menyatakan dirinya. Yang kedua ada penelitian yang relevan. Menurut sumber yang ada, penelitian tari payung sudah pernah dilakukan dengan judul Tari Payung dalam Konteks Sosial Budaya Masyarakat yang memfokuskan terhadap hubungan pertunjukan tari payung dengan kegiatan sosial budaya upacara adat dalam masyarakat. Penelitian yang penulis lakukan sekarang adalah merupakan penelitian yang mengkaji struktur yang terdapat dalam berbagai unsur, dari unsur pokok, gerak maupun unsur pendukung musik, kostum, rias, dan properti yang saling keterkaitan atau hubungan dalam mengungkapkan makna atau isi tari. Yang C ada kerangka konseptual. Adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dan menyusun sistematis penelitian. Untuk struktur tari payung, perlu ditinjau bagian-bagian atau unsur-unsur yang ada pada tari payung ini, yaitu ada unsur pokok yang terdiri dari rangkaian-rangkaian gerak, dan unsur pendukung yang terdiri dari musik pengiring, tata busana, tata rias, dan properti. Bab 3. Metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Adapun jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan data-data kualitatif. Yang termasuk data kualitatif adalah kalimat, kata, skema, pernyataan, gambar, dan indeks tertentu. Umumnya, data kualitatif juga berkaitan dengan pendapat responden, seperti setuju atau tidak setuju terhadap suatu kebijakan, puas atau tidak puas terhadap suatu layanan, atau penilaian terhadap layanan tertentu apakah baik atau buruk. Yang kedua ada objek penelitian. Objek penelitian ini adalah tari payung yang terdapat di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Yang ketiga ada instrumen penelitian. Menurut Marjomas Maksan, bahwa untuk penelitian kualitatif, penelitian merupakan instrumen utama dalam penelitian. Agar penelitian ini berjalan dengan lancar, maka diperlukan beberapa instrumen yang juga dapat mempermudah kerja, yaitu alat tulis menulis, tape recorder, kamera foto, dan daftar pernyataan yang telah disiapkan untuk dijawab oleh inform dalam wawancara. Yang keempat ada jenis data dan sumber data.
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan seperti struktur tari payung. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer ialah data yang diperoleh dari hasil observasi dengan cara wawancara. Yang kelima, ada teknik pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara dan observasi. Wawancara yang dilakukan bisa saja berbentuk wawancara terarah, tidak terarah, dan mendalam. Pengamatan langsung ke lapangan serta pendokumentasian objek juga dilaksanakan. Dan yang keenam ada analisis data. Seluruh data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, dianalisa secara akurat untuk mendapatkan hasil penelitian sedetail mungkin, yaitu dengan menyusun klasifikasi dan menurut skala prioritas sesuai dengan kepentingan penelitian. Penganalisaan data dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi data. Data primer dan data sekunder terlebih dahulu diidentifikasi berupa mencari persamaan dari data yang terkumpul. Yang kedua ada klasifikasi data. Data yang sudah diidentifikasi dimasukkan menurut penggolongan berupa benar dan tidak benar atau penting dan tidak pentingnya data. Jika data yang sudah menjadi kebenaran ilmiah, penting dan terpakai dalam ilmu pengetahuan, maka dilanjutkan pada penganalisaan secara rinci. Setelah semua data dianalisa, maka dimulailah penulisan hasil penelitian secara sistematis. Sekian, hanya itu hasil presentasi saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.